Saudara, sebuah perceraian akan memiliki dampak bagi anak-anak dari orang tua yang bercerai. Apakah Anda salah satu dari anak-anak tersebut, atau apakah Anda adalah salah satu dari pasangan yang bercerai? Program Sang Pemenang kali ini akan berbicara mengenai anak-anak dari sebuah perceraian bagian yang pertama. Dan untuk melihat tentang bagaimana perceraian orang tua berdampak bagi anak-anak mereka yang sudah dewasa, bersama dengan saya, Bapak Pendeta Eslomanik, sudah hadir untuk membahas atau berbicara atau berbincang-bincang mengenai tema kita kali ini. Selamat mendengarkan. Pak Pendeta Manik. Ya Pak Oti. Bagaimana kabarnya nih? Wah, sehat, baik. Sehat, baik. Ini hal yang menarik ini, kali ini kita berbicara mengenai perceraian. Perceraian ya. Nah, ternyata perceraian ini merupakan topik yang cukup sensitif, Pak Manik. Nah, orang tua yang bercerai berpikir bahwa perceraian mereka tidak akan memiliki dampak yang negatif terhadap anak-anak. Nah, ada yang menganggap anak-anak tumbuh dengan keyakinan bahwa dampak dari perceraian orang tua akan berkurang dari waktu ke waktu. Semakin minim gitu ya. Iya, ini bagaimana menurut pemikiran dari orang-orang seperti ini? Iya. Begini Pak Oti ya. Ya. Ada pengakuan seorang pendiri dari sebuah pelayanan untuk anak-anak dewasa dari pernikahan. Ya. Namanya Ken Dersi. Ya. Beliau sendiri adalah anak dari sebuah keluarga yang mengalami perceraian. Ya. Orang tuanya bercerai ketika berusia 13 tahun. Ya. Nah, sebelum perceraian mereka, kehidupan Ken berjalan sebagaimana biasa. Ya. Pergi ke sekolah, ya, bermain, dan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh ya anak-anak normal begitu. Ya, seperti biasanya anak-anak seperti itu ya. Nah, setelah perceraian orang tuanya, situasi tampak normal. Tapi dalam satu cara yang tidak normal, yaitu apa? Perceraian itu sendiri. Ya, sebenarnya kondisinya sudah tidak normal ya. Tidak normal. Ya. Nah, anak-anak dari rumah tangga yang bercerai itu beradaptasi. Dan Ken juga beradaptasi. Ya. Hidup berjalan terus, sekolah ya. Masuk kemudian ke perguruan tinggi. Masuk dalam pernikahan. Ya. Punya anak. Iya, punya anak. Ya. Nah, itu keluarga gitu ya. Ya. Dari luar Ken tampak baik, beradaptasi, bahagia, dan sukses. Namun sebenarnya tanpa sepengetahuannya ya, hal-hal yang jauh dari sehat berkembang di dalam hidupnya. Artinya hal-hal yang buruk. Ya, ini maksudnya bagaimana nih Pak Pendeta Manik? Ya, hal-hal yang kurang sehat berkembang dalam diri Ken ya adalah adanya kemarahan. Itu kan kepahitan ya. Timbul kemarahan. Ya, kemarahan, ketakutan. Dan hal-hal lainnya setelah membangun pijakan dalam diri Ken. Ya. Dan hal itu mengubah bagaimana Ken ini harus menanggapi situasi kehidupan. Sebagai akibatnya banyak kerusakan yang terjadi dalam hubungan Ken dan pernikahannya. Jadi memang saya lihat di sini ada imbasnya. Ya, ada imbasnya, ada dampak. Ada dampak yang sangat buruk sekali. Ya, jadi kalau saya lihat di sini Pak Pendeta Manik, bahwa perceraian langsung atau tidak langsung menyentuh hampir setiap orang yang ada di sekitarnya. Artinya memiliki dampak untuk orang yang ada di sekitarnya. Ya. Termasuk juga anak-anak di sini. Anak-anak ya. Nah, begini Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta mungkin bisa sampaikan khususnya berkaitan dengan program ini ya kepada orang tua yang berpikir bahwa dampak dari perceraian ini merupakan sesuatu yang cukup besar dan kita perlu juga untuk mengatasinya atau menolong mereka mungkin yang saat ini sedang menghadapi masalah seperti ini. Bagaimana Pak Pendeta Manik? Iya, menurut Profesor Paul Amato seorang ahli dalam hubungan orang tua anak anak-anak dari orang tua yang bercerai setidaknya 50% lebih mungkin untuk bercerai. Berarti sama pengalamannya seperti yang sebelumnya ya, orang tuanya begitu ya. Mengkopi, mengkopas ya. Jadi 50%. Tidak beda jauh karena biasanya anak-anak pasti tidak jauh dari orang tuanya. Dari orang tuanya ya. Jadi 50%. Ya. Bahaya kan?
50% mungkin bercerai daripada orang-orang dari rumah tangga yang tidak hancur ya. Yang utuh begitu Yang ya. utuh. Apabila baik suami maupun istri berasal dari keluarga yang bercerai, kemungkinan perceraian menjadi 200% lebih tinggi. Wow. Berarti kalau dari awalnya orang tua ini masih 50%, tapi kemudian setelah itu masuk dalam keluarga yang bercerai lagi, Ya. kemudian lebih banyak lagi seperti itu lebih ya. naik lagi. Ya, kalau kita perhatikan di sini Pak Pendeta Manik, dampak yang nyata bagi anak-anak dari keluarga yang mengalami perceraian, itu kelihatan ya. Ya. Sementara bagi anak-anak sendiri, hal apa saja perceraian akhirnya bisa membawa secara langsung Pada diri gitu Iya. ya. Ya, kita lihat dengan pengalaman yang saya ceritakan tadi, Ken itu ya. Iya. Hal pertama adalah anak-anak dari perceraian dapat memiliki kemarahan yang belum terselesaikan. Jadi ada dampak yang cukup terasa sekali ya. Ya, Kemarahan ya ya, itu di dalam dirinya ya. dalam diri anak yang Itu yang orang tuanya mengalami bercerai. orang tuanya ya. Anak merespon dalam berbagai cara untuk perceraian. Tetapi kemarahan adalah ciri yang utama. Ya. Ada banyak alasan untuk marah. Tetapi dua hal yang kita akan lihat adalah rasa kehilangan dan sikap menyalahkan. Oh begitu, Ya, ada rasa kehilangan. rasa kehilangan. Nah, teman-teman dan anggota-anggota keluarga tidak lagi dapat diakses. Ya. Hal-hal rutin di rumah dan yang biasa dilakukan akan berubah. Ya. Nah, kehadiran di gereja mungkin akan terhenti ya, atau tidak menentu atau bahkan undur dari kegiatan di gereja. Ya, ini berarti ada perubahan yang cukup signifikan Benar. begitu ya. Iya. Nah, rasa kehilangan ini terus bertambah dan tampak mengerikan karena akan ada perasaan mengalami hal yang tidak adil Ya. dan menjadi marah. Ya. Nah, jadi perceraian adalah traumatis bagi orang dewasa. Ya. Ya, traumatis. Nah, tetapi dapat menakutkan bagi anak muda. Akibatnya melihat masalah ini dari perspektif anak-anak sangat penting untuk mengalami masalah yang dialami sekarang. Ya, begitu Pak Manik ya. Ya, ironisnya ya, kebanyakan orang termasuk ya anak-anak yang bertumbuh dari perceraian orang tua ya, itu tidak memahaminya. Setelah semuanya terjadi, cenderung melihat kembali dan berusaha membenarkan atau merasionalisasi hal-hal yang terjadi. Ini terdengar seperti cara yang tepat untuk menangani masalah, tetapi kemarahan tidak hilang. Ini masih belum terselesaikan, Pak Oti. Ya Pak Pendeta Manik, jadi rasa kehilangan yang dialami oleh anak-anak setelah perceraian itu dapat menyebabkan sebuah kemarahan tadi ya. Penyebab lain adalah sikap menyalahkan. Menyalahkan. Jadi berkaitan itu ya. Ya, ada kemarahan, kemudian ada menyalahkan. Menyalahkan. Ya. Anak dari perceraian mungkin menyalahkan orang tuanya yang menurut dia adalah penyebab perceraian. Ya. Ya. Bisa benar-benar salah dalam penilaian tentang pihak mana yang bersalah, tetapi kemarahan yang dialami akan terfokus pada orang tua yang bercerai. Jadi sasaran kemarahannya adalah orang Ya, tua orang ya. tua Ya, itu. begitu. Nah, bisa saja ibu ya, Ya. bisa saja ayah adalah target untuk disalahkan. Ya. Nah, seorang anak dari perceraian juga merasa marah ketika orang tua saling menyalahkan. Ya. Ketika lontaran kata-kata, serangan yang menyakitkan, atau fitnah langsung yang dilemparkan pada pasangan suami istri yang bercerai. Ya. Nah, hal demikian itu menyakitkan. Mengapa? Karena yang mereka bicarakan adalah ibu atau ayah dia sendiri, gitu loh. Ya, mereka yaitu orang yang di luar mungkin tidak mengasihi ayah dan ibu yang bercerai, tetapi anak tetaplah anak, dan anak pasti akan sayang dan mengasihi orang tuanya, bukankah begitu? Jadi istilahnya sangat tidak tahan kalau mendengar ada omongan orang berbicara tentang ibu, berbicara ibu, tentang ayahnya. Biar bagaimana tetap mereka mengasihi. Iya, betul. Ya. Nah, jadi banyak dari anak-anak dari perceraian mengubur kemarahan sejak awal dan tidak pernah dengan sadar mengungkapkan hal itu, Pak Odi. Ya. Mungkin karena berpikir bahwa mereka melakukan hal yang benar. Tetapi cepat atau lambat sesuatu akan memicu kemarahan yang tidak terselesaikan. Ya. Orang-orang yang dekat
akan menerima dampak dari kemarahannya ya. Ya. Namun bisa saja ada kompensasi dengan sebuah tindakan yang merusak diri. Beralih kepada kecanduan, apalagi perzinahan, Ya. atau ya Berarti dampak-dampak moral ya. iya, yang cara-cara sangat negatif yang mempengaruhi. lainnya. Ya, jadi saya lihat di sini bahwa dampaknya bisa kepada orang lain juga ya, bukan Ya. saja kepada anak itu, Anak tetapi itu juga pada orang kepada lain. orang lain Begitu ya, ya. karena dia sudah marah, udah rusak kepahitan ya, Ya, akan berdampak. Dia bisa menyalahkan hal-hal lain atau orang lain. Mungkin istrinya, Ya. suaminya, anak-anaknya, atau atasannya, atau siapa saja ya yang bisa menjadi pelampiasan dari kemarahan itu tadi. ya. Jadi kita lihat di sini bahwa apa yang disampaikan Pak Manik tadi ya, bahwa kemarahan itu menyentuh kehidupan banyak orang di antara orang yang menghadapi. Yang berdekatan dengan dia. Iya, iya betul. Kemudian kira-kira apa akibat lain dari perceraian orang tua ini, Pak Pendeta Manik? Iya, takut akan bencana. Itu ada akibatnya. Oh begitu ya. Takut akan bencana. Ya. Ini bencana bagaimana maksudnya Ya. nih? Kalau seseorang memiliki rasa takut akan bencana, kita menjalani kehidupan dengan bayangan ya, bahwa hal-hal yang salah dapat terjadi setiap saat. Jadi ada ketakutan Ada juga ketakutan akhirnya itu ya, pasti itu ya. Mungkin di pekerjaan di mana Anda takut dipecat, ya. ya termasuk bencana ya. Ya. Meskipun tidak ada alasan untuk merasa seperti itu, Ya. mungkin khawatir bahwa istri akan meninggalkan. Jadi ada ketakutan demi ketakutan ya. Iya. Jadi bisa istrinya nanti terlalu dilindungi gitu Dilindungi, ya. ya. Nah, meskipun dia sebenarnya setia dan mengabdi. Ya. Takut akan bencana adalah keadaan menunggu yang konstan akan sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ketakutan lain adalah tadi takut ditinggalkan. Ya. Tiba-tiba salah satu orang tua pergi dan ini dapat menyebabkan kita takut ditinggalkan. Takut ditinggalkan Nah, ya. Karena sudah terbiasa dengan ayah, dengan ibu. Mungkin kalau anak yang dekat dengan ayah atau bapak, mungkin kalau kemudian dia harus dengan ibu, ada rasa ditinggalkan ya. ditinggal seperti Begitu itu ya. ya. Ya, jadi seperti itulah ya. Tetapi juga ada suara kecil yang mengatakan bahwa sejak ayah pergi, ibu dapat pergi juga. Begitu ya. Begitu ya. Nah, kemudian juga bisa, ini paling berbahaya juga ya, Ya. takut menikah. Oh begitu ya. Ya. Anak-anak dewasa dari orang tua bercerai biasanya takut menikah karena mereka takut dibayang-bayangi perceraian itu. Mungkin dia berpikir positif ya. Karena berpikir positif, dia takut kalau seandainya nanti menikah malah bercerai. Nah, terjadi seperti itu ya kan? Iya, iya. Nah, lebih baik sendiri Lebih gitu baik ya. sendiri. Nah, itu bahayanya ya. Dan karena takut menikah, mungkin tidak akan menikah atau Ya. mungkin ia hanya akan hidup bersama dengan pacarnya, hanya pacaran gitu-gitu ya. Ya. Setelah itu putus, nggak jadi-jadi menikah gitu loh. Nah, jadi kebiasaan hidup bersama tanpa menikah terus meningkat. Namun laki-laki harus memilih cara yang sesuai dengan norma yang ada ya, bukan cara yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Manik. Terima Sepertinya kasih, Pak Oti. harus diakhiri dulu perbincangan kita saat ini dan Iya. saya berharap tentu lain kali dan mungkin minggu depan ya kita bisa sambung kembali untuk pembicaraan seperti ini ya, Ya, berkaitan ya, Pak. dengan bagaimana perceraian orang tua berdampak bagi anak-anak yang sudah dewasa. Ya. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302 atau SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.